Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan harga barang kebutuhan pokok stabil dan pasokan cukup untuk Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Selain itu, harga pokok saat ini juga terpantau stabil, bahkan cenderung menurun. Hal ini disampaikan Mendak saat meninjau harga dan pasokan bapok di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Kramat Jati, Jakarta. Turut mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Shailendra. Peninjauan ke Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Kramat Jati ini dilakukan menjelang bulan puasa untuk memastikan ketersediaan stok dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok atau bapok dari hulu. Dari pantauan di Pasar Induk Kramat Jati, dibandingkan minggu lalu tercatat harga cabai merah keriting Rp33.000 per kilogram, bawang merah Rp18.000 per kilogram, bawang putih cutting Rp21.000 per kilogram. Tercatat harga bawang putih Honan stabil Rp18.000 per kilogram. Sementara itu di Pasar Kramat Jati tercatat harga sejumlah komoditas yang tidak mengalami kenaikan dibanding minggu lalu. Komoditas tersebut yaitu beras medium Rp10.500 per kilogram, gula pasir Rp13.000 per kilogram, tepung terigu Rp7.000 per kilogram, daging sapi Rp130.000 per kilogram, bawang merah Rp35.000 per kilogram, dan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Adapun harga komoditas yang terpantau turun dibandingkan dengan minggu yang lalu, yaitu minyak goreng curah Rp15.000 per liter, telur ayam ras Rp22.000 per kilogram, serta cabai merah keriting Rp50.000 per kilogram. Sementara itu harga beras premium tercatat Rp13.300 per kilogram dan daging ayam ras Rp35.000 per kilogram. Menurut Mendak, saat ini pemerintah sedang mencari alternatif menyimpan lebih lama komoditas seperti cabai dan bawang. Selain itu, pemerintah juga mengusahakan agar pola tanam untuk komoditas tertentu dapat dipisahkan agar harga tidak jatuh saat panen. Mendak memastikan Kemendak akan terus mengawal ketersediaan harga bapok dan stabilitas harga agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya, khususnya selama Ramadan dan saat Idul Fitri dengan harga terjangkau. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebut keindahan destinasi wisata Dusun Butuh, Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah tak kalah indah dari pegunungan Himalaya yang dalam beberapa waktu terakhir bahkan dikenal sebagai Nepal Vanjapa. Dusun Butuh memiliki kontur dan letak pemukiman warga bertumpuk di lereng gunung dengan topografi yang tidak rata yang nyaris mirip dengan wilayah yang ada di pegunungan Himalaya, Nepal. Menparekraf Sandiaga Uno dalam kunjungan kerjanya ke Dusun Butuh mengaku keputusannya untuk menginap di dusun yang berada di bawah kaki Gunung Sumbing itu terbilang mendadak. Dirinya yang semula dijadwalkan menginap di Kota Magelang berkeinginan untuk menginap di desa wisata yang menjadi destinasi penyangga Candi Borobudur yang masuk dalam salah satu dari 5 destinasi super prioritas. Menparekraf Sandiaga Uno juga mengapresiasi masyarakat di Dusun Butuh yang memberikan pelayanan atau hospitality dengan baik kepada wisatawan yang datang. Kemenparekraf akan mendorong pengembangan tidak hanya SDM, namun atraksi, aksesibilitas, dan amenitas serta permodalan bagi pelaku usaha di Kaliangkring. Ia mengatakan Kemenparekraf akan hadir dan untuk melakukan pendampingan serta sharing ilmu agar SDM di Dusun Butuh semakin unggul dan kompetitif. Kedua dari sisi pemasaran, Nepal Vanjapa ini memiliki branding yang kuat namun hal itu harus didukung juga dari sisi atraksi, aksesibilitas, dan amenitas sehingga jangan sampai wisatawan yang datang kemudian melihat lalu foto-foto dan pulang sehingga multiplier effect bagi masyarakat kurang terasa. Kemudian lanjut Sandiaga, destinasi tersebut dipromosikan baik di on media atau paid media. Dan terakhir terkait permodalan, para pelaku usaha diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan akses permodalan yang efisien dan suku bunga terjangkau. Dari situ diharapkan terwujud pariwisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Webinar saya bicara sama Pak Lili, Mbak Ika, ada keinginan untuk jalannya, Bu Diantri bilang jalannya diperlebar. Tapi setelah saya tadi naik motor, yang menurut saya yang menjadi eksotis itu adalah jalannya sudah cukup tapi diperbaiki. Drainase jangan diperlebar, karena saya khawatir kalau diperlebar nanti akhirnya bus-bus yang pada datang ke sini, masyarakat sini nggak menikmati hasilnya. Jadi saya tadi usul sama Pak Camat dan sudah dijalankan oleh Pak Camat, ada tempat parkir di bawah dan ada kerjasama shuttle menggunakan kendaraan-kendaraan yang melibatkan masyarakat setempat, sehingga jalannya itu tinggal diperbaiki. Jadi karena masyarakat lokalnya sudah sangat antusias mengelola ini, pemerintah harus cepat. Aspeknya ini adalah kualitas. Jadi kalau destinasinya berkualitas dan berkelanjutan seperti ini, tapi jalannya itu tidak diprioritaskan, akan sangat tentunya menghadirkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat di sini. Ini yang coba kita akan selesaikan.
Menparekraf mengatakan pandemi ini membuat tren berwisata berubah. Segmentasi pariwisata ke depan yang disebutkan akan lebih personalized, customized, localized, dan smaller in size. Terakhir, terkait larangan mudik tahun ini yang membatasi ruang gerak masyarakat, Menparekraf Sandiaga mengingatkan kepada seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum, untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Pemerintah kembali menambah stok vaksin COVID-19 untuk kebutuhan vaksinasi nasional. Sebanyak 6 juta bahan baku vaksin Sinovac tiba di Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ikut hadir untuk meninjau kedatangan bahan baku vaksin tersebut. Bahan baku tersebut dibawa oleh pesawat kargo milik Garuda Indonesia dari Tiongkok. Vaksin yang tiba ini merupakan vaksin COVID-19 tahap 8 yang didatangkan pemerintah. Sebelumnya, vaksin COVID-19 tahap pertama tiba di tanah air pada 6 Desember 2020 berupa vaksin jadi, produksi Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis. Kemudian pada 31 Desember 2020, pada tahap kedua, kembali didatangkan sebanyak 1,8 juta dosis vaksin jadi produksi Sinovac. Kemudian pada 12 Januari 2021 atau tahap ketiga, didatangkan sebanyak 15 juta bahan baku vaksin Sinovac. Pada tahap keempat, sebanyak 10 juta bahan baku vaksin Sinovac tiba pada tanggal 2 Februari 2021. Selanjutnya pada 2 Maret 2021 lalu, pada tahap kelima, kembali tiba sebanyak 10 juta bahan baku vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Kemudian pada tahap ke-6, pada tanggal 8 Maret lalu tiba di tanah air sebanyak 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca dalam bentuk jadi. Terakhir pada Maret 2021, tiba sebanyak 16 juta bahan baku vaksin produksi Sinovac. Dengan kedatangan vaksin tahap ke-8 ini, disampaikan Menteri Kesehatan Indonesia telah menerima 59,5 bahan baku vaksin dari Sinovac yang kemudian diproses lebih lanjut oleh BUMN Bio Farma menjadi vaksin jadi. Dalam 1 bulan ke depan, diharapkan akan diterima tambahan sekitar 20 juta dosis vaksin jadi hasil produksi Bio Farma. Dengan tambahan pasokan vaksin tersebut, Menteri Kesehatan berharap agar program vaksinasi yang dilakukan di seluruh Indonesia pada bulan April sampai Mei dapat berjalan lancar dan baik. Tim Eljan Media melaporkan.